Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sain. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Arc episode ke-24. Ya sudah 2 minggu libur ya Ultraman Arc ini, dan satu lagi menuju episode finalnya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save the Home. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah gak arek bangun tidur dan mikir, tadi mimpi apa ya? Tapi gimana kalau ternyata 16 tahun hidup arek semua itu cuma mimpi? Nah, inilah yang dihadapi Yuma di episode ke-24 Ultraman Arc yang berjudul Mimpi yang Memburuk. Siap-siap karena cerita ini bakal bikin kalian mikir keras sambil teriak, waduh serius nih. Yuma terbangun dalam kegelapan dan bertemu dengan Arc yang tiba-tiba mengungkapkan kenyataan mengejutkan. Semua yang dialami Yuma selama 16 tahun terakhir, termasuk pertemuan dengan Arc dan pertarungan melawan kaiju, mungkin hanya mimpi. Kenyataannya Yuma telah koma sejak usia 7 tahun akibat kecelakaan saat berkemah. Ya, tidak perlu dijelaskan lagi lah mengapa. Dalam keadaan ini, Yuma harus menghadapi konflik batin besar dan memilih apakah ia akan menerima kenyataan atau terus tenggelam dalam ilusi yang selama ini menjadi dunianya. Ceritanya dimulai dengan Yuma yang bangun di tempat gelap gulita. Bukan cuma gelap, tapi juga bikin dia bingung setengah mati. Di sana dia ketemu lagi sama Ultraman Arc. Tapi bukannya ngobrol biasa, Arc malah ngedrop bombshell dan berkata, Yuma, semua yang kamu alami selama 16 tahun ini mungkin cuma mimpi. What? Arc bilang itu? Semua kejadian dari Yuma yang ketemu Ultraman, berantem lawan kaiju sampai jadi pahlawan yang melindungi kota, itu cuma ilusi. Sebenarnya Yuma yang berusia 7 tahun mengalami kecelakaan saat camping dan selama ini koma. Selama 16 tahun, otak Yuma menciptakan dunia Ultraman dan semua petualangan itu buat bikin dia tetap hidup. Jadi semua itu bohong? Ya ampun, Yuma gak bisa langsung nerima semua itu dong. Dia benar-benar hancur selama ini. Arc itu kayak sahabat sejatinya, orang atau makhluk yang selalu ada buat dia. Tapi kalau Arc cuma bagian dari mimpinya, apa itu berarti dia harus bilang selamat tinggal? Ya itu adalah akal-akalannya Sweet agar Yuma bisa berpisah dengan Ultraman Arc. Kok bisa gitu bang? Ya karena energi Onyx yang ada dalam diri Arc, Zetsu ingin mendapatkannya. Dan kalau itu keluar dari tubuh Ultraman Arc, bumi bisa kacau. Sementara itu di dunia nyata, tim Skip lagi sibuk nyari Yuma. Shu menemukan Yuma di dalam reruntuhan, dan Yuppie dirasuki oleh Byorno lagi. Dan mereka dapat info ya soal energi aneh yang keluar dari wormhole di sekitar tempat kejadian. Energi itu gede banget loh, dan kayaknya ada hubungannya sama kaiju baru yang tiba-tiba muncul. Ya pada saat Yuma bangun, rencana Sweet berantakan dong. Di sisi lain muncul sosok kaiju baru bernama Guileba yang ternyata dikirim oleh Zetsu, penguasa ruang gelap. Guileba ini bukan kaiju biasa loh. Dia punya kemampuan ngontrol mimpi. Nah, inilah yang dipakai Sweet untuk mengelabui Yuma dan yang bikin ilusi di kepala Yuma makin kacau. Zetsu emang punya rencana licik rek. Dia mau ngerusak hubungan antara Yuma dan Arc biar bisa memanipulasi energi Onyx, sumber kekuatan besar yang ada di tubuh Yuma. Kalau itu berhasil ya udah tamat deh riwayat bumi, dan Yuma dilarikan ke suatu tempat dan berbicara dengan Yuppie. Kok Yuppie bang? Enggak. Dan bicara dengan Byorno. Dan Byorno menjelaskan bahwa Zetsu mengincar Yuma. Lebih tepatnya,
energi Onyx yang berada dalam tubuh Ultraman Arc. Ya, Ultraman Arc sempatlah menahan energi itu agar tidak sampai ke bumi dan sedikit menyerapnya lah. Ya, setelah itu Ultraman Arc menjadikan Onyx itu sebagai kubus. Yang aku lihat dari visualnya itu adalah bentuk dari galaksi armor. Nah, di tengah semua kekacauan ini, Yuma akhirnya sadar bahwa dia nggak bisa lari dari kenyataan. Dengan tekadnya, dia memaksakan tubuhnya yang lemah untuk berubah jadi Ultraman Arc. Tapi sebelum itu, Yuma sempat pingsan dan dilarikan ke kantor Skip. Dan pada saat itu, Shu melihat cahaya di dalam dada Yuma. Ya, masih berpikiran positif lah Shu itu. Saat Ben menyusun strategi, dia mengatakan bahwa Yuma tidak boleh tahu soal ini. Tapi ternyata Yuma itu sudah tahu ya. Taunya gimana? Dia nguping. Setelah itu Shu ke tempatnya Yuma dan Yuma sudah nggak ada. Nah, ini dia yang menurutku epic ya. Pada saat membongkar identitasnya Yuma itu sangat epic. Epicnya gimana bang? Pada saat Ultraman Arc memeluk Yuma dan berubah menjadi Arc. Menurutku ngapain lah teriak-teriak untuk menghalangi Yuma agar dia tidak pergi melawan Guileba. Menurutku lebih epic lagi kalau ditahan tubuhnya, ya kan? Di sini Shu sangat menginginkan Yuma tidak berubah menjadi Ultraman Arc, atau setidaknya dia istirahat dulu. Itu dari sudut pandangku. Kita lanjut ya. Dia bangkit buat ngelawan Guileba. Yuma ingat lagi semua kenangan dan pelajaran yang dia dapat selama 16 tahun. Walaupun itu cuma sebentar ya, semuanya berarti banget buat Yuma. Dari situ dia sadar bahwa mimpinya adalah bagian dari kekuatannya. Dengan semangat baru, Yuma dan Arc bersatu untuk menghadapi ancaman terakhir ini. Yaitu tadi adalah breakdown alur cerita. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang kurang tulis di kolom komentar ya. Ya, pada saat Sweet meminta maaf ke Zetsu, Zetsu kan bilang ya, jangan mengecewakanku lagi. Apakah Sweet akan berhasil membuat Yuma berpisah dengan Arc ataupun tidak? Kita bisa lihat atau kita bisa tahu di episode terakhirnya. Dan di preview ya, sedikit previewnya itu Yuma itu bilang, seingatku itu dia harus berpisah dengan Arc. Kita tahu kejelasannya itu di episodenya di minggu depan. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin-poin pentingnya. Mari kita bahas. Pengungkapan bahwa 16 tahun terakhir cuma mimpi jadi tema besar di episode ini. Ya, ini bikin kita bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya arti dari realitas? Pertanyaan ini bukan cuma jadi isu buat Yuma, tapi juga buat kita yang nonton. Apa kita juga pernah merasa kalau hidup ini kayak mimpi? Bisa iya, bisa tidak ya. Guileba, kaiju pengendali mimpi, jadi ancaman baru yang gak cuma kuat secara fisik, tapi juga menyerang mental Yuma. Kebayang gak sih betapa sulitnya melawan musuh yang bahkan bisa bikin arek semua ragu sama kenyataan di depan mata kalian? Pendapatku gak juga sih, karena Yuma itu bisa mendengarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Ya, kita bisa lihatlah di episodenya juga. Pada saat Shu memanggil Yuma, Yuma mendengarkan kalau dia dicari. Zetsu makin terlihat sebagai mastermind di balik semua kekacauan ini. Dengan rencana jahatnya untuk menguasai energi Onyx, dia gak cuma licik,
tapi juga sangat manipulatif, ngebuat kita nggak sabar buat tahu apa langkahnya selanjutnya. Gimana nih? Ya menurutku, ya Zetsu ini sudah ada pada saat Monogelos ke bumi 9 tahun yang lalu. Kok bisa gitu bang? Ya karena dia sudah tahu kalau Ultraman Arc telah sedikit menyimpan kekuatan Onyx. Bisa dibayangkan kan? Atau masih bingung? Ya simpelnya gini lah. Pada saat Onyx menuju bumi, itu kan Arc mengejarnya, dan di situ ada Monogelos juga, ya kan? Nah, seperti yang diceritakan Bjorno, bahwa Arc saat menghentikan Onyx itu sempat menyegelnya ke dalam tubuhnya. Kekuatan Onyx itu yang disegel dikonversikan ke dalam kubus, yang sepengetahuanku itu adalah kekuatan dari Galaxy Armor. Kalau salah ya koreksi di kolom komentar. Nah, pada saat itu Zetsu pun ada di situ. Itu menurutku ya, karena Sweet pun mengetahui kalau Ultraman Arc itu di dalam tubuh Yuma. Episode ini menekankan pentingnya percaya pada diri sendiri dan menggunakan imajinasi sebagai senjata. Dalam situasi sesulit apapun, Yuma menunjukkan bahwa kepercayaan pada kekuatan diri sendiri bisa jadi cara buat ngalahin musuh kita. Episode ke-24 Ultraman Arc ini bukan cuma tentang pertarungan melawan kaiju, tapi juga perjalanan emosional yang mendalam. Dengan tema realita dan ilusi, episode ini ngasih perspektif baru tentang apa artinya percaya pada diri sendiri. Konflik Yuma dan Arc menambah lapisan emosional, sementara ancaman dari Guelba dan Zetsu bikin kita nggak sabar nunggu episode terakhirnya. So, jangan sampai kelewatan kelanjutannya ya. Siapkan hati buat final yang mungkin epic ya. Ya itu tadi adalah kesimpulanku. Gimana menurut kalian soal Ultraman Arc episode 24 ini? Kalau ada tambahan tulis di kolom komentar ya. Ya semakin rumit lah bisa dibilang. Ya dengan adanya cerita episode ini, kita dijelaskan beberapa soal ya tentang Ultraman Arc sebelum jatuh ke bumi, Yuma yang ternyata koma, dan itu adalah rencananya Sweet buat memisahkan Yuma dan Ultraman Arc. Yuma sempat bertanya ya, gimana caranya mengalahkan Zetsu atau Guelba. Bjorno kan menjawab, dengan kekuatan imajinasimu atau bebaskan imajinasimu. Nah, itu mungkin di episode terakhirnya Yuma bakal berimajinasi lagi ya. Karena itu aku harap kalian sedikit menurunkan ekspektasi kalian. Itu aja ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.